Assalamualaikum, ketemu lagi di channel The Priyahita. Sekarang kita mau lanjut membahas buku soal Sirah Nabawiyah nih, buku tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW ya. Kemarin kita sudah bahas lengkap, ada 8 jenis buku sirah yang sudah kita bahas. Kita sekarang mau bahas detail masing-masing bukunya, biar teman-teman punya gambaran lebih komprehensif ya tentang bukunya itu gimana sih, isi lengkapnya bagaimana sih gitu. Cocok nggak sih buat saya, buat gaya belajar saya, buat gaya baca saya gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas buku yang ini ya. Buku Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, buku yang standar direkomendasikan oleh banyak ustadz gitu kan, banyak teman-teman juga yang sudah belajar. Buku yang paling populer lah terkait dengan Sirah Nabawiyah ya di Indonesia ini. Nah, ini buku yang saya punya ini, buku terbitan Pustaka Al-Kausar ya, terbitannya tahun 2007 kalau nggak salah. Jadi memang buku lama, saya dulu belinya waktu kuliah dulu. Sekarang sudah banyak sekali versinya ya. Dari Pustaka Al-Kausar juga sudah cetak ulang lagi dengan cover yang berbeda. Banyak penerbit lain juga sudah menerbitkan buku Syekh Mubarakfuri ini. Nanti teman-teman bisa pilih. Nah, kita sekarang bahas lebih detail bagaimana sih isinya buku Sirah Nabawiyah ini. Sekarang kita coba lihat ya, bagaimana isinya buku Sirah Nabawiyah ini karangan Syekh Mubarakfuri ya. Ini kita buka satu-satu. Ada pengantarnya dari penerbit maupun penterjemah, terus ada pengantar penulis, ini daftar isinya ya. Nah, daftar isinya sama sebenarnya seperti mayoritas sirah yang lain, diawali dengan posisi bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi itu seperti apa kondisinya, terus kemudian kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Jazirah Arab itu apa saja dan bagaimana kondisinya, agamanya apa dan sebagainya, gambaran-gambaran kondisi sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Terus kemudian ini membahas kelahiran Nabi, apa yang terjadi. Hilful Fudul ini terkenal ya, menarik sekali kisahnya ini. Terus teman-teman bisa baca di sini nanti. Terus kemudian ketika mulai ada risalah kenabian ya, apa yang terjadi di Gua Hiro, terus kemudian bagaimana Jibril turun membawa wahyu diterangkan di sini. Kemudian ada tahap-tahapan dakwah. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi ya, yang awalnya. Kemudian tahapan kedua itu dakwah secara terang-terangan, dijelaskan lengkap di sini apa yang terjadi selama masa dakwah terang-terangan tadi. Kemudian adanya pemboikotan ya, pemboikotan yang terjadi terhadap Nabi dan keluarganya. Terus kemudian tahun duka cita ya, di sini dibahas ketika Abu Thalib dan juga Khadijah meninggal gitu. Terus kemudian ini faktor-faktor yang menguatkan kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati Rasulullah gitu. Ini dibahas di sini. Terus kemudian di tahap ketiga mulai dakwah di luar Mekah, yaitu ketika Rasulullah mulai ke Taif ya. Terus kemudian menawarkan Islam kepada berbagai macam kabilah di luar Makkah gitu. Nah, ini ada kejadian Isra Mi'raj, kemudian ada kejadian Baiat Aqabah pertama dan kedua, terus kemudian mulai dari hijrah ya. Hijrah di sini lebih banyak lagi pembahasannya mengenai apa yang terjadi di Mekah gitu kan, bagaimana Rasulullah membangun masyarakat baru di Mekah gitu. Juga bagaimana perjanjian-perjanjian dengan pihak Yahudi yang ada di Mekah gitu. Terus kemudian mulai dari perang yang pertama ya, perang Badar, kemudian dilanjut perang-perang yang lain seperti perang Uhud, terus kemudian perang-perang yang lain ya, perang Bani Nadir, perang Najd, kemudian perang Badar yang kedua dan sebagainya. Ini perang Ahzab juga dibahas di sini, perang Khandaq ya, itu termasuk salah satu perang yang sering dibahas di mana-mana gitu, banyak ibrahnya dari sana. Terus kemudian juga ini perjanjian Hudaybiyah, ini perjanjian yang sangat penting gitu, titik tolak kemenangan momentum baik kemenangan Rasulullah dan kaum muslimin ya. Terus kemudian ada babak barunya berupa korespondensi dengan beberapa raja ya setelah perjanjian Hudaybiyah itu terjadi. Terus kemudian di sini juga disebutkan perang Khaybar gitu. Terus kemudian perang-perang yang mengikuti perang Khaybar juga termasuk perang Mu'tah sampai akhirnya Fathu Makkah ya, penaklukan Mekah. Terus kemudian beberapa perang yang terjadi setelahnya seperti perang Hunain, perang Tabuk, dan kemudian pada akhirnya Haji Wada, sampai ini dibahas soal Rasulullah yang meninggal ya.
Ini bonus ya, seperti bonus ini dibahas soal rumah tangga Nabi di epilognya ya. Siapa saja istri Nabi dan bagaimana fragmen-fragmen apa yang terjadi antara Nabi dengan istri-istrinya yang bisa kita pelajari di sini. Ini juga membahas soal sifat dan akhlak Rasulullah. Bagus sekali. Ini hampir 600 halaman ya, sekitar 580-an halaman. Ini kalau dari bukunya seperti buku sirah yang lain, mayoritas memang berisi dengan tulisan ya, full tulisan. Gambarnya hampir tidak ada ya. Ada beberapa tapi sangat jarang. Ini tulisan-tulisan, beberapa ayat-ayat yang mendukung, beberapa hadis yang mendukung episode-episode yang terjadi di dalam perjalanan hidup Nabi ya. Nah, ini juga pembagian wahyu itu seperti apa gitu-gitu. Ini banyak sekali dibahas di sini. Ini memang kalau kita lihat buku ini memang relatif salah satu buku yang paling lengkap ya, bukan yang paling lengkap, bukan yang paling paling rinci, bukan, cuma termasuknya dibandingkan yang lain itu paling dibandingkan buku sirah yang lain termasuknya cukup detail gitu, membahas episode-episode dalam kehidupan Nabi gitu. Terus kemudian bahasanya juga termasuk lumayan mudah dipahami, walaupun mungkin pada beberapa tempat ya karena memang ini terjemahan kadang-kadang agak mungkin kita bingung ini maksudnya gimana sih gitu ya. Contoh seperti ketika background perang Khaybar itu yang kemarin sudah sempat kita bahas juga, ini saya agak bingung ini ketika baca di sini, baru kemudian saya paham ketika baca di buku sirah yang lain gitu. Jadi prinsipnya memang buku sirah itu saling melengkapi ya, artinya memang ada yang mungkin lebih baik di satu sisi tapi juga kemudian kosong atau mungkin kurang di sisi yang lain. Tapi kemudian buku ini pun juga sama, walaupun ini buku standar ya yang direkomendasikan, termasuk jadi juara juga di penulisan sirah Nabi, tapi tetap ada kurangnya. Tapi so far ini buku yang sangat recommended untuk menjadi kalau mungkin teman-teman hanya ingin punya satu buku sirah nabawiyah, ini bisa jadi opsi untuk buku yang teman akan beli ya. Ini oke, seperti ini ya, masih sama terus sampai di akhir nanti. Ini buku sirah nabawiyah Syekh Mubarakfuri yang sekarang sangat banyak diterbitkan dari berbagai macam penerbit ya. Oke. Nah, itu tadi review dari buku Sirah Nabawiyah karangan Syekh Mubarakfuri. Mudah-mudahan memberikan gambaran untuk teman-teman semua tentang bagaimana pembahasan Sirah Nabawiyah dalam buku ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi insya Allah di video ke depan yang masih membahas soal beberapa buku Sirah Nabawiyah yang kemarin sudah sempat kita bahas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.